Artinya kalau kita boleh meninjau dari sisi historis, di awal kemerdekaan pencaksilat ini punya kontribusi loh Pak gitu. Oke. Bahwa mereka ikut bertarung lah melawan penjajah, mengusir penjajah yang kembali ke Indonesia. Gitu. Padepokan silat ini kan pertama masanya banyak, militan juga dan loyalitasnya tinggi gitu. Kenapa kita tidak mengorganisir mereka aja gitu? Makanya di banyak parpol di masa Orde Baru ini memakai para pesilat-pesilat di Padepokan Silat ini untuk masuk ke basis massa mereka itu. Sampai ke titik kalau misalnya ada laki-laki dari perguruan A, perempuan dari perguruan B itu menikah gitu. Itu masa akar rumputnya itu nggak terima gitu. Bahkan mereka sampai membengkokkan sendok-sendok di acara pernikahannya itu. Apalagi yang adalah perseteruan dua perguruan silat yang terjadi itu hanya karena saling klaim siapa paling dulu. Itu perguruan apa sama apa tuh? Tapi ketika aku menolak, ancamannya adalah awas we, nanti pas latihan lek gak kowe tak kerasi, ya jurusmu gak tak tambah. Dengan iman dan akhlak aku menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak aku menjadi lemah. Nah, Apa itu? ya? Halo teman-teman, kembali lagi di program Akar Rumput edisi kelima. Bersama saya, Hawam Wizudin. Saya Pendekar Effendi. aku Ali. Oke. Teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuatu yang ramai dan sering bikin ramai gitu ya. Oke. Apakah itu ya? Kita akan ngomongin tentang dunia pencak silat. Gitu ya. Karena kebetulan kami bukan hanya pas belakangan ini ya, sejak tahun lalu cukup banyak bikin liputan tentang dunia pencak silat. Karena memang tiap tahun pasti ada keramaian-keramaiannya ya. Keramaian. Nah, selalu ada kayak bulan lalu ya. Bulan lalu itu kan ramai ya tentang ada perseteruan kelompok pencak silat di Jawa Timur bahkan dengan aparat ya. Nah, kadang-kadang kita bertanya kenapa sih ini kan kelompok atau perguruan-perguruan untuk bela diri ya. Tapi kemudian menjelma jadi kelompok yang sering berseteru baik antar sesama perguruan, dengan masyarakat, dengan ormas, bahkan sampai dengan aparat. Iya, betul. Kita kayaknya perlu menilik ya tinjauan sejarah politik dan juga sejarah tentang pencak silat di Indonesia yang kemudian mungkin membawanya ke arah yang seperti sekarang. Ngomongin sejarah, kita ada orang yang cukup tahu soal sejarah. Monggo Mas Fendi, dijelasin lah. Kayaknya ada bahasan menarik, ada bacaan menarik tentang itu. Bacaan menarik soal pencak silat itu banyak gitu kan. Banyak. Tapi dari dua buku yang favoritku, dua-duanya ditulis oleh Ian Wilson gitu kan. Ian Wilson ya. Dari Australia beliau. Jangan lupa follow Twitternya juga gitu. Ya ini kalau ngomongin soal pencak silat itu dan gimana dia jadi sesuatu atau jadi organisasi massa lah ya, yang sekarang sering bermasalah, itu sebetulnya cukup kontradiktif dengan semangat mereka ketika awal-awal kemerdekaan itu kan. Ketika memasuki masa revolusi fisik, kalau teman-teman ingat dulu kan pertarungan-pertarungan di masa revolusi fisik itu kan terjadi di dua medan. Diplomasi, artinya perundingan gitu kan, dan juga militer gitu kan. Ya. Tapi dalam buku Politik Tenaga Dalam itu satu medan yang luput buat dibahas atau jarang dibahas itu kan. Itu medan perang oleh para sipil gitu kan. Bukan para bukan para jagoan, tapi benar-benar sipil, orang-orang yang mengorganisir masanya sendiri gitu, kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda yang saat itu kembali lagi ke Indonesia itu kan. Nah, orang-orang yang mengorganisasi kelompoknya ini kebanyakan terafiliasi dengan perguruan silat. Gitu. Artinya kalau kita boleh meninjau dari sisi historis, di awal kemerdekaan pencak silat ini punya kontribusi loh Pak gitu. Bahwa mereka ikut bertarung lah melawan penjajah, mengusir penjajah yang kembali ke Indonesia gitu. Nah, tapi masalahnya ada perubahan nih. Ada perubahan, ada pergeseran tuh gitu. Terutama memasuki masa-masa pemerintahannya Soeharto gitu, masa Orde Baru gitu. Pencak silat atau para pesilat ini mereka mulai dipolitisasi gitu. Kalau teman-teman ingat zaman dulu kan ketika terjadi fusi partai yang gimana banyak partai itu cuman difokuskan ke 3 saja termasuk Golkar gitu kan. Mereka kan akhirnya pengen nyari jalan gimana cara kita mengorganisir massa di basis akar rumput gitu kan. Karena kalau Golkar kan udah punya tuh Golkar sampai ke tataran akar rumput mereka punya lah gitu. Nah, partai-partai lain ini memikirkan cara gimana sih caranya kita mendapatkan jalan biar masuk ke akar rumput. Nah, mereka berpikir Padepokan silat ini kan
pertama masanya banyak, militan juga, dan loyalitasnya tinggi gitu. Kenapa kita tidak mengorganisir mereka aja gitu? Makanya di banyak parpol di masa Orde Baru ini memakai para pesilat-pesilat di Padepokan Silat ini untuk masuk ke basis massa mereka itu. Dalam hal ini konteks elektoral ya gitu. Terutama kalau dalam kampanye, mereka ini dipakai untuk jadi tukang gebuk lah. Ini kan kalau kita baca zaman Orba itu kan banyak banget tuh bentrok antar parpol itu kan. Nah, biasanya yang paling berada di barisan paling depan ini ya para pesilat-pesilat itu. Ya, karena mereka punya kemampuan set tadi lah ya. Gitu. Jadi itu tadi pergeserannya kalau dari masa awal kemerdekaan itu sebetulnya mereka punya kontribusi, tapi setelah dipolitisasi oleh banyak parpol, ya akhirnya apa ya, kalau disebut paramiliter mungkin ada irisan juga ya. Ya mereka jadi milisi lah akhirnya, jadi tukang gebuk parpol lah gitu. Sampai sekarang kan relasinya juga masih ke situ lah gitu kalau kita bahas. Nah, tapi yang jadi penasaran gue nih Pak, kan ada banyak tuh perguruan silat yang mengalami konflik gitu kan. Nah, masalahnya di 2 bukunya Ian Wilson ini nggak ada yang bahas itu, makanya aku miss nih soal sejarah itu gitu. Bahkan kalau aku baca-baca, ada 2 perguruan yang sampai ke titik kalau misalnya ada laki-laki dari perguruan A, perempuan dari perguruan B itu menikah gitu, itu masa akar rumputnya itu nggak terima gitu. Bahkan mereka sampai membengkokkan sendok-sendok loh di acara pernikahannya itu. Saking rivalitasnya memang separah itu gitu. Itu dibahas di politik Jatah Preman ya? Atau nggak terlalu disinggung, makanya aku miss soal itu. Nah, makanya Ali ada liputan yang membahas soal akar sejarah itu ya? Ya, terutama ini juga Ali banyak bahas soal gimana situasi perguruan pencak silat sekarang dan gimana kondisi-kondisi yang mereka ciptakan tuh menimbulkan keresahan lah di kalangan masyarakat gitu ya. Ceritain, Li. Jadi aku wawancara sama guru silat ya, atau kalau dalam dunia persilatan yang namanya warga, sebutannya warga itu kan. Ya sebenarnya akar masalahnya yang paling inti itu soal fanatisme pada awalnya ya. Karena kan apalagi yang adalah perseteruan 2 perguruan silat yang terjadi itu hanya karena saling klaim siapa paling dulu. Itu perguruan apa sama apa tuh? Itu jangan. Jangan nanti kita teaser loh. Oke, kita cukup fokus ke anu ya. Jadi lanjut. Itu ya, saling klaim siapa yang paling tua, siapa yang lebih dulu, itu kemudian menimbulkan fanatisme gitu kan. Tapi fanatisme ini sebenarnya bisa disikapi secara dewasa. Nah, kenapa kok tidak bisa secara dewasa? Nah, ini ada masalah di bagian regenerasi. Jadi dari warga yang aku wawancara, itu ada perguruan silat yang terlalu cepat dalam regenerasi. Misal, anak usia SMP, 15 tahun, 14 tahun gitu ya, itu udah bisa jadi guru silat. Hanya karena dia sudah menguasai rangkaian jurus silat yang diajarkan. Nah, menurut warga yang aku wawancara ini, itu kurang tepat. Karena dia bisa menguasai atau menghafal luar kepala jurus-jurus yang diajarkan. Tapi secara mental dan kedewasaan emosi, itu dia belum bisa mengontrol, masih belum matang. Itu yang kemudian menjadi masalah ya. Itu secara praksis gini, si bocah-bocah ini ya, karena memang masih usia labil gitu kan, ketika dia mendapat status sebagai warga, itu kemudian muncul rasa sombong, rasa sok jagoan. Nah, kemudian itu membawa semacam perseteruan lah ya. Jadi dia ngeluruk, bahasa ngeluruk apa sih? Ngeroyok, ngelabrak ke perguruan lain. Itu karena aku ini warga jagoan, gitu. Uji kesaktian, uji ilmu, nupi. Nah, itu yang poin yang dipermasalahkan sama warga yang kuwawancara, karena dulu itu sejauh pemahamannya dia ya, baca sejarah perguruannya dia, dulu itu untuk sampai ke level warga itu sudah harus beberapa tahun. Karena untuk naik sabuk itu butuh waktu 1 tahun. Katakanlah ada 4 sabuk, berarti butuh 4 tahun untuk menjadi warga. Paling minimal lah ya. Iya, paling minimal. Nah, sekarang dalam waktu 3 bulan, 4 bulan itu sudah bisa jadi warga. Gitu loh. Nah, aku sendiri pun punya pengalaman gitu kan. Contoh betapa kalau bocah SMP harus jadi warga itu emosinya nggak stabil. Misal aku dulu pernah juga tergabung dalam salah satu perguruan silat di Rembang lah ya. Tapi basisnya juga dari Madiun gitu kan. Nah, aku kebetulan waktu itu yang mengajar atau warganya adalah temanku sendiri.
Ini masih sama-sama sebaya lah ya. Kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP lah ya. 13-14 tahun ya itu. Nah, kenapa aku tertarik gabung? Karena aku termotivasi awalnya. Kok iso yo bocah bisa kelas 2 SMP wis jadi warga. Nah, aku tertariknya di situ. Tapi pas gabung aku menemukan ini ada yang nggak stabil ini. Misal urusan di lapangan itu dibawa ke kehidupan sehari-hari. Kayak aku di sekolah misalnya ada sedikit masalah sama orang ini. Itu di lapangan pas latihan dibawa. Jadi aku jadi semacam pelampiasan. Itu 1. 2, misalnya di luar lapangan dia merasa punya kuasa atas aku karena dia guru, aku murid gitu kan. Kemudian aku disuruh-suruh. Tapi ketika aku menolak, ancamannya adalah awas wae, nanti pas latihan lek gak kowe tak kerasi, ya jurusmu gak tak tambah. Nah, itu bagiku yang punya ambisi untuk bisa menghafal banyak jurus, kan agak wah, ojolah nek jurusnya kayak tambah, akhirnya manut. Nah, itu aku sadari kemudian karena gejolaknya makin nggak masuk akal gitu. Lagi nggak ada pemisah ini antara lapangan sama sama sehari-hari. Makanya kemudian memutuskan keluar dan aku menyimpulkan wah kayaknya untuk menjadi warga di usia segitu belum saatnya deh. Ya. Tapi jadi pertanyaanku itu sebetulnya konflik itu terjadi di kalangan ini ya senior-seniornya atau memang hanya untuk yang ini tadi sih akar rumputnya yang masih labil tadi sih? Itu sempat lah ya ada wawancara dengan salah satu ketua umum perguruan silat ya terbesar di Indonesia itu. Dia bilang sebenarnya untuk wilayah itu hanya terjadi di bawah. Sementara yang atas tuh nggak ada, yang ngopi bareng malah nongkrong bareng, saling sharing gitu kan. Ya tadi karena si warga ini dari kalangan anak-anak sok jagoan, kemudian muncul perasaan-perasaan sombong, itu yang kemudian memicu bentrokan gitu. Iya. Ini kompleks Pak sebenarnya kalau ditinjau ya dari sektor faktor ekonomi juga berpengaruh juga ya terhadap itu. Tapi oke lah kita fokus tadi Ali membahas soal kaderisasi ya. Kebetulan aku juga wawancara dengan 2 guru di 2 perguruan pencak silat yang asalnya dari Jogja, yang lahirnya di Jogja. Nah, ngomongin soal kaderisasi ini salah satunya tuh bilang bahwa di perguruan mereka jenjang untuk sampai disebut pendekar lah ya itu sangat panjang gitu. Bertahun-tahun 5 tahun nggak cukup gitu karena bahkan dia udah 30-an lebih gitu udah aktif di perguruan itu sejak sekolah SMA gitu ya belum sampai level pendekar gitu kayak masih ada 1 sabuk lagi yang perlu dia capai gitu untuk mendapat sebutan pendekar. Jadi itu begitu panjangnya proses itu, jadi para pesilatnya nggak cepat jumawa lah untuk kemudian menggunakan label pendekarnya untuk untuk main hakim sendiri dan segala macam. Sebut aja lah, itu aku ngobrol sama guru tapak suci ya kalau di Jogja. Begitu juga satunya lagi yang dari Jogja, Merpati Putih gitu ya. Aku sempat ngobrol dengan salah satu gurunya dan juga salah satu tokoh lah Merpati Putih kalau di Jogja. Sama proses untuk bahkan nggak ada label pendekar kalau di Merpati Putih. Dari yang dia sampaikan kepadaku ya. Jadi memang mereka fokus untuk bela diri gitu ya. Bukan untuk meraih status sosial gitu. Gitu. Nah, memang ini balik lagi ke tapak suci, guru yang aku jumpai itu bilang bahwa perguruan-perguruan yang kemudian prosesnya cepat gitu ya, kemudian ada titik di mana menjadi warga atau menjadi anggota resmi, itu memang solidaritasnya kuat banget. Nah, ini yang bagi dia itu tidak terjadi di perguruan pencak silatnya. Ya, solidaritasnya nggak sampai segitunya gitu loh. Ketika ada satu yang sakit, wah, solidaritas bukan ikut sakit ya, ikut membantu. Ini sakit konteksnya sakit di rumah sakit gitu loh, segala macam. Solidaritasnya tinggi. Dia menyampaikan bahwa di perguruannya mungkin tidak bisa seperti itu, tidak bisa pada level itu. Tapi di sisi lain untuk mengontrol perilaku dan perangai para anggotanya di lapangan itu lebih mudah. Jadi nggak terlalu banyak. Dia mengakui lah pasti ada case gitu.
terlibat pertikaian gitu ya antar sesama perguruan dan segala macam. Tapi itu bisa diminimalisir. Nah, terlebih beberapa perguruan pencaksilat kayak Tapak Suci, kayak Merpati Putih, itu biasanya menginduk atau pembelajarannya menginduk ke instansi pendidikan. Nah, kita tahu misal Tapak Suci itu kan biasanya diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi ekstrakurikuler wajib. Jadi itu lebih terkontrol lah, lebih terintegrasi dengan pendidikan sehari-hari mereka. Gitu. Begitu juga Merpati Putih yang sejauh yang aku ketahui itu juga biasanya pelatihan di kampus atau di lembaga-lembaga tertentu gitu. Jadi emang padepokan latihannya nggak sampai grassroots banget di tempat warga gitu. Itu sih. Soal Merpati Putih, Tapak Suci ya. Soal Tapak Suci ini aku punya temuan menarik juga ya. Bahwa di Tapak Suci itu punya rumusan visi misi yang itu tidak sekedar jadi formalitas, tapi benar-benar dikontrol dalam program lah. Jadi ketika latihan itu bukan hanya latihan jurus-jurus tadi, tapi juga ada sentuhan-sentuhan ajaran moralitas, pengendalian diri ya itu. Nah, ini yang aku pernah tulis juga. Kenapa Tapak Suci ini menjadi organisasi atau perguruan pencaksilat yang jarang ikut terlibat dalam bentrokan, itu satu karena mereka fokusnya emang prestasi. Gitu kan. Jadi latihan oke, tapi latihan ini punya orientasi kita harus cetak prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Bahkan sekarang kan tercatat ada 14 atau 20-an gitu ya cabang Tapak Suci di berbagai belahan dunia. Oh, ya, internasional ya, internasional. Gitu. Nah, targetnya itu. Yeah. Jadi kemudian fokusnya itu nggak ada yang lain-lain kan. Nah, kemudian yang kedua, itu ada penanaman nilai-nilai keislaman. Misal, punya semboyan, aku kuat karena iman. Dengan iman dan akhlak, aku menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, aku menjadi lemah. Nah apa itu? Sudah saatnya. Nah, itu jika diaplikasikan jadi begini. Misalnya, aku menjadi orang yang cukup menguasai ilmu persilatan. Di tingkat kompetisi, aku berhasil meraih prestasi. Tapi itu tidak membuat sombong, karena dia sadar aku bisa kuat itu karena iman sama Tuhan. Artinya kalau dia merasa seperti itu, nanti diperbaiki kualitas ibadahnya, kualitas sosialnya dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah, ini nyambung soal prestasi. Ini mungkin kita menjelang akhir ya. Aku sempat ngobrol dengan beberapa atlet nih dari sebenarnya perguruan yang cukup sering terlibat konflik. Tapi mereka memang ikut perguruan dari awal fokus untuk pembinaan prestasi. Nah, mereka cerita bahwa nggak pernah sama sekali terlibat pertikaian gitu di jalan. Dan tidak pernah juga dapat ajakan-ajakan begitu gitu. Artinya mungkin mereka sejak awal ya, karena ini pembinaan prestasi, dikondisikan untuk fokus jadi atlet gitu. Dan sehingga ketika ada pertikaian, ya udah mereka nggak tertarik ikut dan nggak merasa dituntut untuk ikut juga gitu. Itu sih kalau menurutku. Kalau temuanku justru kebalikannya gitu. Waduh. Kalau tadi kan fokusnya prestasi, kalau ada kerusuhan-kerusuhan dia nggak tertarik ikut. Nah, salah satu narasumber saya seorang guru pencaksilat itu kan. Dia biasanya ada seorang guru olahraga gitu kan. Tapi side jobnya itu mengajar pencaksilat di salah satu ekstrakurikuler. Perguruan dari daerah mana ini? Jawa Tengah, ada Jawa Tengah. Biasanya di Jawa Tengah ada. Enggak asal perguruannya? Jawa Timur. Oke. Nah, sebenarnya beliau ini mengaku gitu, seumur hidupnya belum pernah bertarung di jalanan. Dalam artian tawuran dan lain sebagainya ya. Ya dia bertarung sebatas di ini aja, arena aja gitu ya. Bahkan dia juga mengaku tak tertarik lah sama hal kayak gitu. Masalahnya, tiap kali ada kerusuhan-kerusuhan, entah itu yang menyangkut perguruannya atau perguruan lain, dia itu sering kena dalam tanda kutip kena getahnya lah gitu. Entah diajak, entah ikut dipersalahkan gitu. Bahkan ini cerita lucunya ya, dia kan baru menikah tuh, dia ini baru menikah gitu. Kemudian keluarga besar dari istrinya ini dalam bahasanya menyidang dia lah gitu kan. Kamu nggak ikut kan? Kamu bukan provokatornya kan? Kamu besok nggak bakal ini lagi kan? Dan lain sebagainya. Bahkan dia dituntut untuk udahlah nggak usah gabung ke perguruan silat lagi sampai segitunya. Padahal itu tadi
dia tuh seumur hidupnya belum pernah berantem loh gitu. Ya pertarungan sebatas di dalam arena silat aja gitu. Nah maksudnya permasalahan ini memang sepelik itu gitu. Sampai ada orang yang sudah menghindari konfrontasi sebegitunya pun, kadang ketika ada pertikaian di jalanan, baik itu yang menyangkut perguruannya maupun perguruan lain, dia pasti juga kena getahnya. Karena memang saat ini masyarakat kan sudah memandang dan memukul rata ya semua pesilat dari perguruan silat itu seperti sama aja lah gitu ya. Ya gitu sih. Ya, pembahasan tentang pencak silat itu cukup kompleks ya. Dari berbagai tinjauan itu bisa dikulik ya. Tapi setidaknya itu, tadi Fendi cerita bahwa dari akar sejarahnya itu udah ada cukup banyak perubahan ya. Yang kemudian meng-create citra perguruan pencak silat seperti yang bisa kita lihat sekarang. Tapi di balik itu, di balik banyaknya konflik-konflik pencak silat adalah sejumlah perguruan yang punya sistem yang cukup bisa membentengi pesilat-pesilatnya agar tidak terlibat konfrontasi di jalanan. Itu dulu mungkin ada tambahan dari teman-teman? Cukup? Ya cukup. Tapi aku udah WA sih tadi. WA apa nih? Sherlock Mas. Oke, terima kasih. Salam pencak silat, sampai jumpa di Akar Rumput edisi selanjutnya. Terima kasih.